Assalamualaikum, selamat berakhir pekan sahabat-sahabat desa semua. Pada video kali ini sengaja saya mencoba untuk membahas tentang bagaimana merekonsiliasi sisa dana desa yang ada di rekening desa. Nah, pada video-video saya sebelumnya, saya sering mengupas dan membahas permasalahan tentang pelaporan dana BOS, kemudian aplikasi RKAS. Nah, saat kali ini sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang saya geluti sehari-hari, kebetulan sebagai pendamping desa. Nah, untuk di minggu ini, mudah-mudahan video ini tidak terlambat, bahwa pemerintah desa, kepala desa wajib melakukan rekonsiliasi sisa dana desa yang masih terdapat pada rekening kas desa. Nah, itu dasarnya dari mana? Nah, itu berdasarkan ketentuan di pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan di nomor 205 tahun 2019. Nah, itu jadi dasar hukum yang mengatakan bahwa kewajiban kepala desa untuk melakukan rekonsiliasi sisa dana desa mulai dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018. Nah, dan wajib disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat pada minggu kedua bulan Oktober, sebagaimana pertegas kembali di PMK 50 ya, PMK 50 tahun 2020 tentang perubahan kedua terhadap PMK 205. Nah, maka dari itu semoga video ini bermanfaat bagi mungkin sahabat-sahabat desa yang masih saat ini belum selesai melakukan rekon, hanya ingin berbagi, bukan untuk menggurui. Dan silakan disimak video ini sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih. Baik sahabat semua, kita langsung format laporan kumulatif berita acara desa ya, berita acara rekonsiliasi sisa dana desa tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Nah, kalau kita baca di juknis yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, bahwa di sini sudah ada contoh lampiran 1 dari berita acara laporan kumulatif. Nah, namun lebih mudahnya untuk kita melakukan untuk melakukan rekon, kita convert ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini sudah saya siapkan format yang berbentuk Excel sehingga mempermudah kita untuk melakukan rekonsiliasi. Untuk alur-alurnya tinggal nanti dibaca saja di juknis yang saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Silahkan di-download file juknisnya. Kemudian dari tabel-tabel format berita acara rekonsiliasi ini, kita dapat mengetahui bahwa di kolom yang pertama ini adalah kolom tahun anggaran dana desa yang ditransfer ke rekening desa. Nah, untuk itu ini kita kosongkan dulu yang kolom 4-nya. Kita kosongkan. Kemudian di sisa dana ini terisi otomatis, nanti rumusnya terisi otomatis. Baik sahabat semua, kita langsung saja ke teknis bagaimana pengisian dari tabel berita acara rekonsiliasi ini. Kemudian kita pahami dulu satu persatu untuk kolom per kolom di dalam format ini. Kolom 1 tadi adalah isi kolom tahun ya, kolom tahun mulai 2012 sampai dengan tahun 2018.
Kemudian kolom 2 ini diisi dengan total nilai penyaluran dana desa tahun yang berjalan dari RKUD ke rekening kas desa sesuai dengan nota penerimaan pada RKD. Ini sesuai dengan nota penerimaan, bukan sesuai dengan APBDes yang mungkin nilainya tidak sama di perencanaan. Maka angka di kolom 2 ini adalah angka real yang ditransfer dari rekening umum daerah ke rekening kas desa. Kemudian di kolom yang ketiga, sisa dana tahun anggaran yang lalu yang akan dianggarkan kembali. Ini berisi nilai sisa dana tahun anggaran yang lalu yang akan dianggarkan kembali, dan ini nilainya harus sama dengan nilai kolom 5 pada tahun anggaran sebelumnya. Nah, karena di kolom tahun 2015 ini tidak ada tahun 2014 yang masuk dalam rekon, maka di sini di kolom 3-nya dihitamkan. Jadi tidak perlu diisi, sahabat, yang kolom ataupun sel yang berwarna hitam. Kemudian di kolom yang keempat, nah di sini kolom yang keempat adalah berisi nilai penyerapan ataupun penggunaan dana desa pada tahun yang bersangkutan. Nah, nanti di sini sumber datanya kita ambil dari laporan realisasi penggunaan dana desa di masing-masing desa. Di kolom yang kelima itu diisi dengan nilai dana desa, sisa dana desa yang rencananya akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Nah, sehingga nanti nilai kolom 5 ini sebagai sumber untuk mengisi kolom 3 pada tahun anggaran berikutnya. Seperti itu. Kemudian kolom ke-6 ini sudah otomatis, dan disinilah nanti akan nampak berapa sebenarnya, apakah ada nilai sisa dana desa yang tidak terpakai atau tidak teranggarkan kembali di dalam APBDes, sehingga nanti sini akan menjadi sisa dana kumulatif di RKUD yang harus disetor ke rekening kas umum daerah. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, ada satu sel yang saya beri berwarna kuning ini untuk kolom yang kelima di baris tahun 2018 agar mudah untuk kita melakukan validasi bahwa nilainya ini setidaknya harus sama dengan nilai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2019 yang bersumber dana Silpa Dana Desa ataupun SDD. Bagaimana kita mengetahuinya? Nanti kita buka aplikasi Siskodes, sehingga nanti akan nampak berapa nilai SDD ataupun Silpa Dana Desa yang dianggarkan kembali di tahun anggaran 2019. Nah, nilai SDD ini, nilai Silpa DD yang kodenya SDD 1867326 ini harus sama persis dengan nilai sel yang nanti akan kita buat, karena ini secara otomatis nanti terisi. Jadi ketika nilainya udah sama, berarti laporan kita sudah benar. Baik, teman-teman, kita langsung saja. Untuk nilai ini sudah terisi otomatis ya, karena memang di format ini sudah saya buat rumus otomatis. Begitu pilih desa, untuk pagu penerimaan nanti otomatis terisi. Kita langsung saja mengisi di kolom 4 di baris yang tahun 2015. Nah, di sini dokumen yang memang perlu kita siapkan untuk mengisi penyaluran dana desa adalah dokumen realisasi. Dokumen realisasi penerimaan dana desa masing-masing tahun, bisa berupa dokumen PMK 50, bisa berupa dokumen realisasi penggunaan dana desa. Nah, katakanlah ini kita simulasikan bahwa di tahun 2015 dari total pendapatan 279 juta sekian ini yang dipakai ataupun yang digunakan adalah sebesar 271.071.984. Nah, maka di kolom 5 ini akan terisi otomatis. Masih ada sisa dana desa tahun anggaran 2015 sebesar 8.634.370 rupiah. Nah, ini akan otomatis masuk ke kolom nomor 3. Kolom 3 di tahun 2016. Kemudian di tahun 2015 kembali ditransfer dari RKUD sebesar 599 juta, sehingga ditambah dengan ditambah dengan sisa dana tahun yang lalu yang dianggarkan kembali di APBDes. Penerimaan di tahun 2016 ini sebesar 607 juta. Sekian ya.
Nah, kemudian penyerapannya di kolom 4 kita isi dengan 560 berdasarkan laporan realisasi tahun 2016, 480, 100. Nah, maka masih ada terdapat sisa kumulatif dari 2015 sampai dengan 2016, sisa dana desa yang masih di rekening sebesar Rp47.438.246. Nah, kalau kolom ini kita kosongkan, ataupun mungkin kita hanya memasukkan dari 47 juta, kita hanya memasukkan 40 juta. Nah, sehingga 7 jutanya inilah yang nanti akan terakumulasi di laporan kumulatif sisa dana desa yang harus disetorkan ke rekening daerah. Nah, seperti itu. Jika kita hanya memasukkan 40 juta dari yang seharusnya 47 juta. Oke, kita kembalikan seperti semula. Maka ini kita input dan kita entrykan sesuai dengan jumlah silpa yang teranggarkan kembali di tahun anggaran 2017. Ini sudah terisi otomatis. Nah, dari kolom yang 2017 yang bertanda bintang ini adalah untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi akhir bahwa apakah memang di tahun 2017 itu sisa dana desa mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 itu sudah benar-benar dianggarkan kembali atau sudah digunakan. Nah, kalau kita yakin sesuai dengan dokumen-dokumen bukti yang ada di desa, laporan-laporan realisasi bahwa sejumlah nilai ini sejumlah 47 juta yang bersumber dari 2015-2016 sisa dana desa, itu kita meyakini dan yakin sesuai dengan bukti udah teranggarkan kembali di tahun 2017, sehingga kita isi sesuai dengan angka silpa tersebut. Kenapa? Agar di sini menjadi 0. Nah, kalau di sini terdapat angka, selisih angka, atau ini tidak sama, maka di sini akan terdapat selisih angka, maka angka tersebutlah yang nanti akan disetor ke rekening kas daerah. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk di tahun 2017. Kembali dana desa masuk sebesar 765 juta. Kemudian penyerapannya di tahun anggaran 2015 itu sebesar 619.309.454. Ini hanya sekedar simulasi ya. Hanya simulasi yang angkanya sudah saya siapkan. Nanti yang penting adalah di kolom 4 ini sumbernya dari laporan realisasi dana desa di masing-masing tahun anggaran. Karena nanti pihak Pemda, pihak kabupaten akan meminta untuk desa agar melampirkan di berita acara ini dokumen-dokumen pendukung seperti laporan realisasi penggunaan dana desa di masing-masing tahun. Jadi itu yang harus disiapkan oleh teman-teman pemerintah desa. Kemudian karena realisasinya kecil dari penyaluran dan ini sudah murni dana desa tanpa silpa, karena tadi silpanya sudah kita gunakan di tahun 2017 di baris yang ketiga. Nah, di sini masih terdapat sisa dana sebesar 146.407.726. Kemudian masuk kembali di kolom ketiga tahun anggaran 2018 ditambah dengan pendapatan dana desa tahun tersebut sebesar 757, kemudian digunakan ataupun direalisasikan di tahun 2018 sebesar 885.179.000 rupiah, sehingga di sini masih terdapat sisa 18.673.726 rupiah. Nah, untuk mengontrol dan memastikan apakah hasil inputan kita ini sudah benar. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa nilai kolom 5 di baris tahun 2018 ini harus sama nilainya dengan angka SDD atau silpa dana desa yang kita anggarkan kembali di tahun anggaran 2019 atau di APBDes 2019. Kita cek sama-sama. Nah, di baris yang kedua ya, SDD, bahwa
Sisa dana desa tahun anggaran yang lalu yang masuk kepada penerimaan pembiayaan di aplikasi Sekodes tahun anggaran 2019 itu sebesar 18.673.726. Ya, sudah sama. Artinya laporan angka realisasi yang sudah kita input ini sudah sesuai dengan laporan penggunaan dana desa sesuai dengan realisasinya. Sehingga ini nanti akan menjadi bahan ataupun dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan koreksi dan perbaikan di aplikasi Omspan. Di aplikasi Omspan untuk memvalidasi kebenaran penyerapan dana dan penggunaan dana desa di masing-masing desa. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk lampirannya yaitu tadi laporan realisasi penggunaan dana desa di masing-masing tahun anggaran. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan video ini tidak terlambat ya, karena dalam minggu ini memang sudah harus dikirim ke kabupaten masing-masing untuk dilakukan perbaikan di aplikasi Omspan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan terima kasih. Sampai jumpa.